Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Ironis, pagar makan tanaman, penjaga institusi pemberantasan korupsi justru ditersangkakan untuk melakukan tindakan pidana korupsi. Ini menarik dan sekaligus mengenaskan. Ada apa dengan negeri ini? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, kemarin, tepatnya hari Rabu, tanggal 22 November 2023, malam hari, Polda Metro Jaya menetapkan Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Firly Bahuri yang notabene adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dari dugaan melakukan pemerasan, gratifikasi, dan banyak hal, pokoknya terduga korupsi. Ini sebetulnya sudah bisa kita duga dan tidak mengagetkan karena prosesnya sangat panjang. Ini juga terkait dengan penetapan Menteri Pertanian waktu itu, Syahrul Yassin Limpo, sebagai tersangka korupsi di Kementerian Pertanian. Tapi kemudian ada aroma penyuapan, gratifikasi, pemerasan dan sebagainya yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Ini menarik sekali. Polisi menetapkan tersangka Jenderal Polisi. Ini menarik. KPK ini adalah badan ad hoc yang kita bentuk karena dianggap institusi penegak hukum, Kejaksaan Agung maupun kepolisian tidak bekerja dengan maksimal untuk pemberantasan korupsi. Makanya kita bentuk yang namanya KPK. Ini sifatnya ad hoc. Kalau menurut aturan tugasnya 3 hal: melakukan penindakan, kemudian pencegahan, dan supervisi kepada aparat penegak hukum. Saya melihat memang selama ini sudah hampir 20 tahun lebih mungkin KPK ini penindakannya oke, tapi pencegahan dan supervisinya kelihatannya sangat belum dilaksanakan. Dan banyak drama dalam KPK ini. Dulu pernah ada Antasari Asal ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian ada lagi Abraham Samad, macam-macam lagi lah. Dan yang terakhir Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Ironis, pagar makan tanaman, penjaga institusi pemberantasan korupsi justru ditersangkakan untuk melakukan tindakan pidana korupsi. Ini menarik dan sekaligus mengenaskan. Ada apa dengan negeri ini? Saya harus memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polda Metro Jaya dalam hal ini institusi Polri yang berani melakukan tindakan yang sangat ekstrim, menetapkan seniornya yaitu Firly Bahuri sebagai tersangka. Ini sangat kita berikan dukungan dan apresiasi. Di sisi lain memang ini seperti jeruk makan jeruk. Artinya satu sisi polisi menetapkan polisi sebagai tersangka dan pimpinan pemberantasan korupsi ditersangkakan melakukan tindak pidana korupsi. Ada nggak tragedi yang paling mengenaskan di negeri ini? Seperti di Indonesia ini. Lucu memang. Nah, kita akan melihat sejauh mana peranan dari Firly Bahuri ini, dan kalau memang benar terbukti, sudah pasti dia akan mendapatkan hukuman yang tidak ringan karena dia pemegang institusi penegakan hukum pemberantasan korupsi justru melakukan tindak pidana korupsi. Kita tetap harus menjunjung tinggi praduga tidak bersalah karena menurut KUHAP memang ada hak-hak Pak Firly Bahuri sebagai tersangka, tapi sebetulnya aromanya ini kan sangat menyengat sudah lama. Bahkan menurut saya masyarakat sudah agak geram menunggu kapan tindak lanjut kejelasan dari kasus gratifikasi atau pemerasan yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Karena sudah terlalu lama ini beredar di masyarakat dan ternyata akhirnya
Polda Metro Jaya melakukan tindakan yang khas. Sahabat Indonesia, apa pelajaran yang harus kita terima dengan kasus Firly Bahuri ini? Bahwa memang korupsi sudah menjadi virus yang sangat menggurita di negeri ini. Bahkan dengan dibentuknya KPK sekalipun tidak menyurut. Bahkan penegak hukum di KPK malah melakukan tindak pidana korupsi. Ini kan ironis sekali. Di era pemerintahan Presiden Jokowi, indeks persepsi korupsi sangat jeblok. Ini harus kita akui. Tidak ada langkah-langkah yang ekstrem, yang extraordinary untuk pemberantasan korupsi. Yang terjadi malah banyak penegak hukum yang tersangkut tindak pidana korupsi. Baik menteri, baik ketua lembaga maupun penegak hukum sendiri. Ke depan mungkin harus ada perhatian lebih khusus lagi bagi DPR dan pemerintah untuk membuat undang-undang yang lebih tegas, termasuk perampasan aset misalkan, termasuk pembuktian terbalik, dan ini tidak pernah dilakukan karena tidak ada keberanian dari pemimpin nasional kita. Kalau misalkan presiden mempunyai tekad bulat untuk pemberantasan korupsi, artinya undang-undang pemberantasan aset, kemudian pembuktian terbalik, itu bahkan bisa dilakukan. Apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi? IKN saja yang merupakan sesuatu yang penting tapi tidak sangat mendesak pun bisa dibuat undang-undang. Mengapa justru undang-undang perampasan aset, undang-undang pembuktian terbalik untuk para koruptor ini diabaikan? Ini yang mengecewakan saya dari pemerintahan Presiden Jokowi. Kita lihat saja apa yang terjadi ke depan, tapi yang jelas rakyat termasuk saya sudah hopeless dengan niat baik pemimpin nasional dalam pemberantasan korupsi. Karena sekali lagi saya katakan indeks persepsi korupsi sangat jeblok. Harapan kita hanyalah pada pemimpin nasional berikutnya yang mempunyai ketegasan sikap. Dan saya berharap ada sosok seorang Mahfud MD yang bisa menegakkan hukum khususnya dalam pemberantasan korupsi. Kita tunggu saja, mudah-mudahan rakyat tergerak untuk memilih pemimpin yang terbaik. Dengan kasus penetapan tersangka Firly Bahuri ini, mudah-mudahan rakyat tersadar kita membutuhkan pemimpin yang bersih, bukan hanya sekedar pemimpin KPK, bukan pemimpin Polri, tapi pemimpin nasional yang bersih, pemimpin yang tidak lahir dari manuver-manuver politik, pemimpin yang tidak lahir dari akrobat-akrobat hukum yang mengadali demokrasi dan akal sehat rakyat Indonesia. Mudah-mudahan masyarakat sadar tentang hal ini. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi SK.